dia supaya teman-teman itu nggak meninggalkan dia dengan mudah. Leher lah ya, gampang leher depan gitu. Perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Halo, selamat datang di podcast Tanya Jiwa di season yang kedua dan di sesi yang pertama. Mungkin kita sudah nggak akan menyebutnya dengan nama sesi ya, karena kan bingung nanti dengan season gitu ya. Season 2 episode kedua gitu ya gampangannya. Nah, di Tanya Jiwa Podcast di sesi atau episode yang kedua kita akan berbicara mengenai skizofrenia. Skizofrenia ini sering sekali dikeluhkan, bukan dialami juga, tapi dikeluhkan oleh anggota keluarga yang konseling, anggota keluarga yang konsul, entah di klinik saya pribadi maupun di rumah sakit. Banyak yang mengeluhkan anggota keluarga yang mengalami hal seperti ini. Mungkin kita masukkan aja kayak 5% aja dari jumlah klien yang konseling, yang konsultasi mengalami skizofrenia anggota keluarganya. Itu saja bukankah sudah besar sekali ya jumlahnya ya. Mungkin dari ribuan orang gitu selama 5 tahun belakangan, 1000 orang lah anggaplah gitu. 5% kan berarti sudah 50 orang ya kan yang mengalami hal seperti ini. Dan cukup disayangkan ya, karena orang-orang seperti ini kan harusnya mendapatkan penanganan dengan lebih baik gitu. Tapi rata-rata masih ada yang diasingkan di rumah gitu, nggak boleh keluar, nggak boleh beraktivitas. Dan ada juga yang dipasung, ada juga yang bukan dipasung ya, kayak dikekang gitu di rumah aja. Nah, saya ingin menjelaskan skizofrenia itu apa sih sebetulnya? Kenapa sampai separah itu? Kenapa sampai menakutkan itu? Ya, skizofrenia. Mungkin bagi yang belum tahu, orang dengan skizofrenia, sekali-kali kalian bolehlah untuk datang ke sebuah klinik atau panti atau rumah sakit jiwa gitu ya, panti sosial atau rumah sakit jiwa, untuk melihat orang dengan skizofrenia ini seperti apa. Karena waktu saya kuliah S1 itu saya nggak ngerti sama sekali orangnya seperti apa. Mungkin saya pernah ketemu tapi nggak nyadar orangnya itu seperti ini gitu. Orangnya itu dari luar biasa aja, nggak ada kelihatan apa-apa. Dan kalau kalian cuma sekedar menyapa gitu ya, kalau hanya sekedar menyapa itu nggak akan kelihatan, nggak akan ketahuan kalau dia ini orang yang skizofrenia, karena dia masih bisa gitu. Ada yang udah nggak bisa, tapi ada yang masih bisa. Jadi kalau disapa misalkan Pak, Bu, gitu, dia masih bisa ketawa, ngangguk gitu, atau nyapa, udah, dia masih bisa. Tapi kalau kalian ajak ngobrol, baru ketahuan. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Skizofrenia ini adalah suatu gangguan mental yang tergolongnya itu sudah sangat parah. Jadi meskipun skizofrenianya itu masih mild, masih level yang rendah, pun itu sudah digolongkan sebagai gangguan mental yang cukup lumayan parah dan harus ditangani gitu. Nggak bisa kalau dibiarin, akan semakin parah, semakin parah. Mulainya dari kapan? Kita bisa perkirakan awal mulanya itu kebanyakan dari masa-masa remaja akhir. Remaja akhir sampai ke dewasa awal. Jadi antara 18 sampai ke sekitar 21, sekitar segitu 18 tahunan lah. Biasanya baru akan muncul gejalanya. Nah, apa sih yang namanya skizofrenia itu? Gangguan mentalnya seperti apa? Dan ini parahnya di mana? Dari dia ngefeknya kemana aja? Skizofrenia itu akan mengefek sampai ke cara kita berpikir, thinking, cara kita merasakan, feeling, dan cara kita berperilaku, behavior. Jadi ada 3 hal yang dipengaruhi, yaitu thinking, feeling, dan behavior. Di mana kita terpengaruhnya? Dari cara kita berpikir itu akan jadi semakin tidak teratur.
cara kita merasakan juga semakin tumpul, dan cara kita berperilaku juga semakin tidak terkontrol, semakin aneh. Nah, anehnya di mana saya kategorikan gejala-gejala yang dialami oleh orang yang mengalami skizofrenia. Gejalanya apa saja? Ada 3 kategorinya. Kategori yang pertama dari orang skizofrenia adalah gejala positif. Oke. Yang kedua namanya adalah gejala negatif. Yang ketiga namanya adalah gejala kognitif. Jadi positif, negatif, dan kognitif. Ada 3 ya berarti. Gejala positif artinya adalah yang tadinya tidak ada jadi ada. Membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Oke, itu namanya positif. Yang negatif, gejala yang ada jadi semakin tidak ada. Oke, itu namanya negatif, gejala negatif. Nah, yang kognitif ini adalah dari cara pemikirannya dia yang berubah. Jadi ada 3 gejalanya ya, diingat-ingat. Nah, apa sih faktor yang membentuk kenapa orang itu bisa sampai kena skizofrenia? Sebenarnya kalau alasan pastinya, alasan tepatnya, itu sampai sekarang kita nggak tahu. Orang cuma bisa berspekulasi aja. Gejala skizofrenia apa sih, kok bisa dia sampai kena penyakit seperti itu? Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Orang berspekulasi mungkin karena stres berkepanjangan. Mungkin karena ada trauma berat. Mungkin karena lingkungannya memaksa seperti ini. Mungkin karena genetik, karena bawaan dari orang tuanya. Mungkin karena faktor neurologis, mungkin dari syarafnya ada yang kena gitu, ada yang sakit. Kita hanya bisa berspekulasi, meskipun mungkin itu betul. Kalau kita teliti dengan lebih lanjut, mungkin itu betul, ya. Tapi kita nggak tahu pasti kenapa orang ini jadi kena skizofrenia. Karena kalau kita bilang orang ini punya kecenderungan genetik misalnya, tapi nggak semuanya itu bangkit gitu. Nggak semuanya itu jadi skizofrenia. Oke, mungkin ada kombinasi antara genetik, environment atau lingkungan dengan neurologi, dengan syaraf. Lingkungannya bisa jadi stressful, ketika stres baru genetik itu bangkit. Tapi balik lagi, kita nggak bisa memastikan ini kenapa bisa sampai seperti itu. Oke, dan nggak semua orang, nggak sembarang orang bisa sampai kena skizofrenia. Jadi kita nggak perlu takut berlebihan gitu, kayak nanti aku takutnya jadi skizofrenia. Nggak akan segampang itu kalau kamu nggak punya kecenderungan untuk itu. Jadi nggak perlu takut ya. Nah, saya jelaskan satu persatu dari 3 kategori gejala yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu positif, negatif, dan kognitif. Oke? Kategori yang pertama adalah positif, artinya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apa? Halusinasi. Dia membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Dia mendengar sesuatu yang nggak bisa kita dengar. Jadi seakan-akan dia itu kayak cenayang gitu. Kayak bisa melihat sesuatu, entah itu hantu, entah itu monster, entah itu apa, arwah atau apa. Jadi dia bisa melihat sesuatu kayak halusinasi gitu. Delusi, dia merasa kayak diincar, dia merasa kayak akan diserang oleh seseorang secara gaib misalnya. Atau dia merasa dia punya power, dia punya kemampuan, punya kekuatan mistis, kekuatan gaib, kekuatan yang spesial yang orang lain itu nggak punya. Sehingga dia merasa dirinya itu spesial. Dia merasa punya kemampuan khusus. Delusi itu dia biasanya merasa punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang lain. Dan biasanya dia merasa dirinya lebih tinggi, kayak grandiose sense of self gitu. Aku lebih hebat daripada kamu nggak bisa kan lihat ini, aku bisa lihat. Kamu nggak dengar kan suara dari, misalkan kayak suara bumi gitu, nggak bisa, saya bisa gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah disorganized thinking. Jadi cara berpikir dia itu sangat-sangat kacau gitu, disorganized banget. Kalau kamu ngajak ngomong orang yang seperti ini, dia nggak akan bisa menata kata-katanya dengan benar. Dia cenderungnya itu lompat-lompat idenya,
dan nggak nyambung dengan ide utama yang tadi dia kemukakan di awal. Biasanya nanti akan lompat-lompat gitu dan nggak masuk akal kata-kata yang dia ucapkan. Ya, jadi kalau kalian ngobrol dengan orang yang skizofrenia, kemungkinan ada yang tipe seperti ini, positif ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negatif simptom atau gejala negatif. Negatif artinya tadi dari yang tidak ada jadi semakin tidak ada. Jadi dari yang normal jadi nggak ada, jadi semakin jatuh, turun gitu ya. Yang pertama, apanya yang turun? Afeksinya. Secara ekspresi jadi flat gitu, flat affect istilahnya. Kamu mau ngomong apapun sama dia mau lagi senang, lagi kayak apapun, dia tetap flat mukanya. Dia nggak akan menunjukkan ekspresi. Yang kedua, alogia. Alogia itu artinya dia nggak mau ngomong, dia akan diam aja. Mungkin dia hanya sekedar senyum, atau hanya sekedar ngangguk, hanya sekedar kedip gitu. Dia akan mengurangi berbicaranya dia. Alasannya tergantung dari masing-masing individu yang skizofrenia ini. Yang ketiga adalah anhedonia. Dia biasanya melakukan sesuatu yang dia senangi, sekarang sudah tidak. Dia hanya cenderung diam aja, nggak melakukan apa-apa. Yang keempat adalah social withdrawal, artinya dia menghindari interaksi sosial dengan siapapun. Dia nggak mau ngumpul, nggak mau berteman, nggak mau ketemu orang. Pokoknya dia hanya menyendiri saja. Nah, itu 4 negatif simptom atau gejala negatif yang dialami oleh orang yang skizofrenia. Yang ketiga adalah gejala kognitif. Yang pertama adalah impaired working memory and attention. Jadi secara ingatan jangka pendek, ingatan kerja, working memory, dan atensi atau perhatiannya dia itu sudah sangat-sangat terganggu. Jadi kalau kalian bilang A, nanti diingat-ingat ya begini, harus begini, baru 5 detik, baru 2 detik udah lupa. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kayak waktu itu saya pernah pengalaman untuk menangani orang yang mengalami skizofrenia katatonik. Dia lagi motong wortel gitu ya, karena itu memang terapinya, terapi psikososial ya di rumah sakit jiwa. Lagi motong wortel untuk masak, tiba-tiba dia lupa gitu. Pak, ini ngapain ya Pak? Disuruh ngapain? Ya disuruh potong lagi. Pak, ini disuruh ngapain ya? Jadi kayak dia nggak bisa ingat gitu loh, apapun yang dia lakukan. Yang kedua adalah kesulitan untuk planning and decision making. Untuk merencanakan sesuatu, untuk pengambilan keputusan, dia itu nggak bisa sama sekali. Jadi fungsi eksekutifnya, fungsi pelaksanaan tugas, dia nggak ada sama sekali. Jadi harus selalu diarahkan. Misalkan dia disuruh ngepel gitu ya, ya udah ngepel, nanti berapa detik, berapa menit, diingatkan lagi, kamu ngepel, kayak gitu terus. Karena dia udah nggak bisa untuk memutuskan lagi. Kalau kita biarkan, nanti dia hanya taruh filenya dan dia diem lagi. Memang sudah nggak bisa gitu. Yang ketiga adalah poor problem solving abilities. Jadi nggak punya kemampuan pemecahan masalah. Dia hanya bisa diem aja nanti, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Harus diingatkan terus. Kamu kan harusnya begini, oh iya begini ya. Oh iya harus mandi ya. Nah, nanti pas lagi mandi juga bisa-bisa lupa di tengah gitu. Keluar, loh bukannya kamu lagi mandi, nanti mandi lagi kayak gitu. Jadi memang harus diingatkan. Dan ini memang butuh perhatian yang sangat luar biasa ya. Orang dengan kecenderungan skizofrenia itu sangat-sangat membutuhkan extra care. Jadi kalau kalian di rumah tidak bisa care dengan orang yang seperti ini, lebih baik dilaporkan ke dinas sosial, kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa terdekat, atau dibawa ke panti sosial terdekat supaya lebih dirawat di sana. Kalau kalian tidak bisa merawat di rumah loh ya. Kalau kalian ujung-ujungnya jadi marah-marah, kalian nggak bisa tidur, kalian terganggu, ya kan, secara psikologis, secara fisik kalian terganggu di rumah dengan keberadaan orang yang mengalami skizofrenia ini, lebih baik serahkan kepada orang yang lebih ahli dalam menangani ini. Dan kalau kita ke dinas sosial mungkin akan dibantu secara finansialnya. Oke? Jadi jangan tangani sendiri ya. Kalian harus bisa untuk melepaskan orang yang sudah mengalami skizofrenia ini, kecuali kalau kalian yakin bisa menangani orang ini sendiri dan tidak ngefek banyak ke kamu. Takutnya
ketika kalian stres untuk menangani orang dengan skizofrenia, malah kalian yang jadi stres gitu. Ya. Nah, tadi dari 3 gejala, positif, negatif, dan kognitif, itu bukan berarti kita eksklusif aja ya. Jadi nanti kategorinya itu kan 3. Bukan berarti kalau ini skizofrenia hanya positif gitu, hanya negatif, hanya kognitif. Ya bisa, tapi juga tidak tertutup kemungkinan 3-tiganya ada atau hanya 2, kayak positif dan kognitif, negatif dan kognitif, atau mungkin positif dan negatif aja. Ya bisa. Cuma biasanya ada 3-tiganya biasanya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya. Apakah orang dengan skizofrenia itu bisa sembuh? Oke, karena ini ada tingkat keparahannya ya, dari yang rendah, sedang, sampai tinggi. Kalau menurut saya pribadi, orang dengan kecenderungan skizofrenia atau yang sudah mengalami skizofrenia itu kalau masih rendah, itu masih bisa. Mungkin sampai setaraf sedang itu masih bisa untuk ditangani. Ya, masih bisa ditangani dengan berbagai macam terapi. Oke. Tapi kalau sudah sangat-sangat parah, severe gitu ya, sampai dia nggak bisa merawat diri, sampai dia mungkin buang air juga sudah nggak bisa gitu, harus extra care gitu ya. Mungkin itu yang agak sulit dan agak mustahil untuk dia bisa kembali seperti semula lagi. Tapi kalau yang rendah sampai sedang itu masih bisa. Karena kita masih bisa mengembalikan beberapa quality of life dari orang-orang yang seperti ini. Oke. Caranya bagaimana? Untuk kita treatment orang dengan kecenderungan skizofrenia atau orang yang skizofrenia. Ada 2 cara yang paling kita sarankan. Yang pertama adalah dengan obat. Sudah pasti orang skizofrenia itu akan minum obat. Jadi harus konsultasi ke psikiater ya, dengan spesialis kejiwaan. Nanti akan minum obat yang namanya obat antipsikotik untuk menekan gejala positif dan negatif dari orang dengan skizofrenia ini. Kalau orang antipsikotik biasanya sih menekan yang positif simptomnya. Nanti kalau yang negatif mungkin akan diberi obat antidepresan mungkin ya. Kemudian untuk kognitifnya itu nanti akan perlahan akan membaik juga. Yang kedua adalah dengan psikoterapi. Nah, psikoterapinya ini biasanya digabung dengan psikososial, kayak pas tadi di rumah sakit jiwa, dengan kegiatan. Entah itu kegiatan kayak memasak, melukis, membersihkan diri, kemudian menyapu, mengepel, membuat sesuatu, gitu kan lebih bisa membuat orang dengan skizofrenia ini melakukan sesuatu daripada hanya sekedar diam aja. Mengenai pertanyaan tadi, apakah bisa sembuh? Yang tadi saya bilang, bisa selama masih bisa kita berikan obat, masih bisa melakukan psikoterapi, masih bisa melakukan psikososial terapi, bisa menjalani hari-hari yang baik gitu, misalkan di dalam kondisi terapi di rumah sakit atau di daycare gitu ya. Saya rasa kemungkinan sembuhnya itu ada, masih bisa. Tapi tujuan dari kita terapi orang yang skizofrenia itu bukan sembuh total ya, bukan 100% sembuh. Tapi yang kita target adalah meningkatkan keberfungsian dia dalam hidup. Yang tadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, sekarang punya kemampuan untuk kayak tadi diajarin untuk memasak, menyapu, mengepel, membersihkan, kemudian melukis, menggambar, membaca, dan lain-lain. Meskipun ini susah, bertahun-tahun butuh waktu kita. Yang kedua adalah meningkatkan quality of life yang tadinya mungkin dari beberapa checklist quality of life yang dia sama sekali nggak ada, sekarang jadi ada. Meskipun itu hanya sekedar 1 quality of life yang meningkat, nggak masalah. Ya, jadi yang kita target hanya adalah peningkatan, bukan sembuh. Peningkatan dalam keberfungsian dan quality of life. Oke? Dan kita mengharapkan adanya kesembuhan atau recovery yang signifikan nantinya. Mungkin tadi hanya meningkat 1, sekarang meningkat 2, 3, 4, 5, sampai 10, 20 kayak gitu. Ya. Jadi kurang lebih itu informasi mengenai skizofrenia. Mungkin ini agak panjang, cukup panjang. Jadi ya didengarkan saja ya.
Siapa tahu ini berguna untuk kalian yang sedang menghadapi orang dengan kecenderungan skizofrenia atau orang yang sedang mengalami skizofrenia. Entah itu orang tua kalian, entah itu teman kalian, entah itu sahabat kalian, entah itu siapapun, kalian bisa bantu dengan memberikan informasi ini, dan kalian bisa sebarkan informasi atau video yang kalian tonton pada hari ini di Tanya Jiwa Podcast sesi kedua dan episode kedua. Semoga kalian merasa terbantu dan share video ini agar orang lain juga bisa terbantu. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya kalian tidak kelewatan untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, saya Ferdian Permana. Mohon undur diri dan semoga kalian semua sehat selalu. Salam sehat jiwa.